Saking cintanya saya kepada Habib. Kenapa? Ya iya, karena saya ini Bu belajar pesantren di Jawa Timur di Pasuruan 4 tahun setengah di pondok pesantrennya Habib di tahun 2004 sampai 2008 di pondoknya Habib. Kemudian apa? Di tahun 2008 sampai 2014 atau 15 saya langsung kuliah di sana Bu. Ibu kotanya Habib. Ibu kotanya mana? Mana itu? Mana itu Gus? Tarim. Nah, Tarim. Saya ini belajar, guru-guru saya ada Habibnya, ada yang bukan Habib. Kemudian apalagi di kuliah ada guru saya, dosen saya yang Habib, ada yang nggak Habib juga. Nah cuman kenapa pertanyaannya saya kok berada di barisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga saya ini berada pada barisan PWILS. Kenapa pertanyaannya? Ya karena saya itu menghargai keilmuan Bu. Saya menghargai keilmuan, saya mengaplikasikan apa yang telah diajarkan oleh para habaib semenjak saya pesantren sampai saya kuliah di Tarim. Sehingga inilah hasilnya gitu. Inilah hasilnya. Bukankah ketika kita itu belajar, bukankah ketika kita itu belajar tujuannya agar kita bisa memisahkan antara yang hak dengan yang batil? Betul nggak Bu? Kemudian kita gunakan cek. Kemudian kita gunakan ilmu yang kita telah pelajari. Ada ilmu usul fikih, ada ilmu qawaid fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu usulil hadis, ada ulumul Quran, ada fiqhus sirah. Kemudian ada qawaid usuliyah, fikih madhab syafi'i, fikih muqaranah, madhab hambali, hanafi, maliki. Kita pelajari semua itu Bu. Jadi dulu saat saya itu belajar di Tarim, kita ini diajari bagaimana untuk memiliki pemikiran yang kritis. Jadi gini kata guru saya, kata dosen saya yang Habib itu, nggak perlu disebutkan namanya ya. Kalian wahai mahasiswa, kamu wahai Aziz gitu, di saat kamu menerima sebuah informasi, jangan dulu percaya bahwa informasi itu benar, betul. Tapi cari dulu, kamu ini sudah kami ajarkan dasar-dasar dari ilmu pengetahuan. Kami ajari mantek, atau kamu belajar ilmu mantek, kamu belajar usul fikih, kamu belajar filsafat, kamu belajar qawaid usul fikih dan seterusnya, kamu belajar ulumul Quran, ulumul hadis, terus tetek bengek banyak gitu Gus. Itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menguji apakah sebuah informasi itu dikatakan sebagai atau masuk dalam kategori informasi yang benar atau enggak. Misal kayak tadi kita nih tahun-tahun yang lalu kita mendapati informasi bahwasannya yang memerdekakan Indonesia itu adalah habaib. Betul. Dulu kata mereka yang memerdekakan Indonesia adalah para habaib dulu. Kemudian juga kalau bukan karena datuk kami para habaib, kalian tidak akan kenal yang namanya Islam. Kalian akan menyembah batu, masih menyembah batu, masih menyembah pohon. Betul ada kalimat-kalimat seperti itu Pak. Sekarang kita uji, benar nggak yang membawa Islam ke Nusantara, ke Indonesia adalah Habib?
bahwa Al-Quran itu selalu salihun likulli zamanin wa makan, layak di setiap tempat, di setiap waktu. Otomatis pola pikir kita dalam memahami Al-Quran itu barangkali tidak sama dengan para ulama-ulama terdahulu dalam menafsiri Al-Quran. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam sebuah ayat, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Ayat ini biasa ditafsiri oleh ulama-ulama terdahulu dengan apa? Oh, ayat ini berlaku bagi orang-orang atau anak-anak angkat. Jadi kalau anak-anak angkat, kalau anak angkat binnya atau bintinya itu tidak boleh kepada ayah angkat. Sehingga kemudian binnya ke siapa? Ya ke bapaknya. Ke bapaknya. Jadi misalkan ada Mehmet bin Momot. Nah, sementara yang menjadi ayah angkatnya ini Ahmad misalkan. Kira-kira boleh atau enggak untuk menisbatkan Mehmet bin Ahmad? Boleh enggak, Bu? Enggak boleh. Kenapa? Karena ini ayah angkat. Atau ketika ada seorang perempuan namanya Markonah, Bu. Ada yang namanya Markonah di sini, Bu? Ada. Wonten apa mboten niki? Wonten. Mboten enten nggih? Mboten enten. Ada namanya Markonah. Dia punya bapak namanya Pak Ijo. Pak Ijo, nggih, Pak Ijo. Nah, terus Markonah ini karena dia anak yatim, kemudian memiliki atau diangkat anak oleh Parjo. Parjo. Nah, lalu apakah Markonah ini boleh untuk dinisbatkan kepada Parjo yang merupakan ayah angkat? Boleh nggak, Bu? Boten nggih? Angsal apa boten? Boten. Itu penafsiran dulu, Bu. Dimana ini kalau melihat kepada asbabun nuzul, bahwa ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki seorang anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Bahkan Zaid bin Harithah ini digelari oleh para sahabat Nabi, bahkan digelari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan apa? Al-Habib Ibnul Habib. Oh, Habib ya. Waduh. Al-Habib Ibnul Habib. Habib artinya apa, Bu? Kekasih. Kekasih, anaknya kekasih. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memiliki seorang anak namanya Usamah. Namanya Usamah bin Zaid, dan Usamah inilah yang digelari oleh Rasulullah Al-Habib Ibnul Habib. Ini bukan Habib Alawi, beda. Jangan terburu-buru, Jai. Nanti kita akan ke sana itu pelan-pelan. Al-Habib Ibnul Habib, kekasih anaknya kekasih. Kenapa ini? Zaid bin Harithah itu digelari oleh Rasulullah dengan gelar Al-Habib. Kemudian anak yang namanya Usamah itu pun juga digelari dengan Al-Habib. Ya karena memang Zaid bin Harithah adalah anak angkat kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin menjadikan anak angkatnya yaitu Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad.
Ini kasusnya zaman dulu seperti itu. Berarti Rasulullah menginginkan Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Nah lalu Allah Ta'ala memberikan peringatan, ya Muhammad, ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka tuh anak-anak angkat kepada, atau menisbatkan mereka kepada bapaknya yang asli. Kalau memang Zaid bin Harithah, jangan diganti-ganti jadi Zaid bin Muhammad. Kalau ini adalah anak angkat, jangan samakan anak angkat dengan anak kandung. Karena darah itu nggak menipu, Bu. Karena darah ini tidak menipu. Artinya, kalaulah nanti Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad, maka dalam darahnya Zaid bin Harithah itu nggak ada DNA Nabi, Bu. Tidak ada darah Nabi. Kenapa? Bukan anaknya ini, Bu. Laras, Bu. Bukan anaknya Nabi. Nah, kemudian kita apa namanya? Saya mencoba, atau kita mencoba untuk merenungi ayat ini, ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka anak-anak angkat dan menisbatkan mereka kepada bapak-bapak mereka. Artinya apa? Artinya ketika ada orang-orang yang mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan kelompok tertentu, keturunan tokoh tertentu, sementara genetik mereka tidak ada, sementara mereka bukanlah keturunan genetik dari tokoh tersebut, maka gimana jawabannya? Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan menisbatkan mereka, menasabkan mereka kepada ayah-ayah mereka. Artinya ayat ini bisa digunakan untuk para pemalsu nasab, para pemalsu nasab. Jadi di Indonesia ini, Bu, di Indonesia ini kurang lebih sudah 175 tahun 175 tahun di mana mereka itu datang dari Arab sana tuh. Dari mana Arabnya ini? Arabnya dari mana ya? Gus, dari mana Gus Arabnya, Gus? Dari mana ini? Dari Mekah? Apakah dari mana ini? Dari Hadramut. Dari Hadramut, dari Tarim. 175 tahun, Bu. Nah, tahun-tahun yang sebelumnya nih, sebelum tahun 2023, mereka itu ada yang mengatakan dalam diri kami terdapat darah suci Rasulullah. Ada nggak, Bu, yang kayak gitu, Bu? Ada ya? Waduh. Ada nggak, Gus? Ada nggak? Ada ya? Ada. Tapi ternyata setelah ditelusuri satu persatu dari kitab-kitab nasab, abad per abad itu, Bu, dari abad ketiga Hijriah, keempat Hijriah, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, leluhur mereka nggak ada. Leluhur mereka tidak ada dalam kitab nasab, nggak ada. Oke, dalam sejarah, buku-buku sejarah, di buku sejarah abad ke, atau kitab sejarah ya, sebenarnya kitab sama buku mah sama aja, Bu. Mau kitab, mau buku, mau buk, sami mawon. Dalam kitab sejarah abad ketiga Hijriah, keempat Hijriah, kelima Hijriah, 6, 7, 8, 9 nggak ada. Jadi kalau di live kita Allah, aduh, Allah itu opo nopo niku nggih Allah nih, Bu. Jadi Allah niku mboten wonten, Bu.
Jadi kula niku aslinya saking Grobogan Purwodadi, Jawa Tengah, Bu. Cuman dangu teng Banten, makanya rocok ketularan, Bu. Terus Jawane tesih kaku, makanya mboten penan aku ngomong Jawa, Bu. Mboten nonton, tidak ada. Kitab nasab tidak ada. Kitab sejarah tidak ada. Tapi di sisi lain mereka ini mengaku kami inilah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tinggi di antara keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ini ngaku bukan, Bu? Ini ngaku-ngaku bukan ini, Bu? Ini pada ngantuk ya, Bu? Ketika ada satu kelompok dan mereka mengaku-ngaku nasab kami paling sahih sedunia, ini ngaku-ngaku bukan, Bu? Ayam, Bu, kalau saya dengar jawabannya sama Bu adem gitu loh. Bapak-bapak, halo, ngantuk mboten sih, Pak? Oh mboten nggih, aman nggih? Cocok. Ketika seseorang mengaku-ngaku nasab keturunan kami adalah nasab yang paling tinggi di antara keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Kira-kira ketika ada klaim, ketika ada pengakuan seperti itu, ini harus diuji atau enggak, Bu? Harus. Mereka malah marah-marah, Bu. Ini klaim nasab yang paling sahih sedunia, catatannya paling rapi sedunia, kastanya paling tinggi sedunia. Ketika ingin ditanyakan, diuji, suara kentut, tesis kandang kebo, ada nggak kayak gitu? Kiai? Oh banyak ya. Padahal kalau hadis Nabi atau kitab hadis itu ada yang paling sahih nggak, Bu? Ada ya? Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Terus ada ulama-ulama yang memberikan pernyataan bahwasanya apa? Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahihul Bukhari sama Sahih Imam Muslim. Diuji, Bu, satu persatu dari sanadnya, periwayatannya, rawinya, kualitas hadisnya, kemudian apakah di dalam matanya itu ada syad atau tidak, kemudian apakah rawinya itu adalah dari kalangan Syiah atau bukan. Terus, dan ternyata dua kitab ini setelah diuji oleh banyak ulama, diuji oleh Muhammad bin Tahir Al-Hazimi, kemudian diuji oleh Imam Al-Hakim An-Nisaburi, diuji oleh ulama-ulama hadis yang lainnya. Cek tes. Tes. Ini rada penak nih, Bu. Cek 1 2 3 cek. Jelas nggak? Nah, tadi sampai mana, Bu? Diuji nggak? Hadis diuji. Di mana Imam Bukhari itu rawi-rawinya atau para ruwatul hadis, para perawi-perawi hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu tanpa cacat, sanadnya nyambung
dari Imam Bukhari kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada sahabat, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanadnya nyambung, para perawinya berkualitas. Kemudian juga sanad matan dari hadis itu pun juga apa namanya, tidak termasuk dalam kategori syadz atau tidak bertentangan dengan riwayat hadis yang lainnya. Makanya Al-Imamul Baiquni mengatakan awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi itulah definisi atau pengertian dari hadis sahih. Pertama apa? Awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu, sanadnya mutasil bu, nyambung dari satu generasi ke generasi yang lain sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudza aw yu'al, di mana di dalamnya itu lam yashudza, tidak ada syudud, lam yakun fi hadithihi syudud, tidak ada penyelewengan atau pertentangan dengan matan-matan hadis yang lain. Kemudian au yu'al, dan di dalam hadis tersebut, ini masih hadis, di dalam hadis tersebut tidak ada illah, tidak ada penyakit, artinya tanpa cacat sudah hadis itu. Nah kemudian apa? Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi, di mana dalam riwayat hadis tersebut itu diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil, perawi yang kuat hafalannya, dhabitun an mithlihi, dari orang yang sama dengannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sahih Bukhari itu masuk dalam kategori itu, Sahih Muslim itu pun juga masuk dalam kategori sahih. Nah sehingga Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu masuk dalam kategori kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Kira-kira pantas nggak itu bu kalau kita mengatakan Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran? Pantas nggak bu? Pantas. Kitab Sahih Imam Muslim, ketika kita katakan kitab ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, sesuai apa tidak bu? Sesuai apa tidak? Sesuai nggak? Sesuai. Nah berarti segala macam pengakuan itu harus dibuktikan, harus diuji. Nah tadi yang kelompok sebelah teh Agus, ada kelompok sebelah yang mereka mengaku sebagai golongan yang paling tinggi, mengaku nasabnya paling sahih, sudah mendapatkan ijma ulama, kemudian diakui oleh ulama seluruh ulama sedunia, tapi nggak mau diuji. Kira-kira dalam pola pikirnya itu salah apa enggak bu? Salah. Ibaratnya begini, Gus Ridho ngaku sebagai dokter. Gus Ridho tuh yang paling ganteng tuh, yang pakai peci putih tuh. Nah, ngaku sebagai dokter apa dokter? Dokter aja sudah, dokter. Nah, dokter. Yang namanya dokter ya bu ya, kuliahnya mahal nggak bu? Mahal, ratusan juta, bener nggak bu? Ini mah tiba-tiba ini Gus Ridho menyematkan gelar dokter Ridho. Kira-kira kalau ada yang sakit bu, kemudian dia itu ingin berobat ke dokter Ridho atau Gus Ridho yang mengaku-ngaku sebagai dokter, kira-kira mau nggak bu? Nggak mau. Kenapa bu? Palsu. Waduh, palsu itu Gus. Ya begitu,
artinya ketika ada seseorang yang mengaku-ngaku atas sesuatu, ya harus diuji dong. Maka kita tanya, wahai Gus Ridho, Anda ini mengaku sebagai dokter, mana bukti kuliahnya? Jurusan apa? Di universitas mana? Lulus tahun berapa? Dosennya siapa? Betul nggak, Bu? Ini mah yang grup sebelah itu, Gus, ya. Nggak mau seperti itu. Justru malah apa? Malah memframing seolah-olah orang-orang yang ingin meluruskan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap sebagai orang-orang yang melakukan adu domba antara umat Islam. Padahal ini saking cintanya kita kepada Rasulullah, saking cintanya saya kepada Habib. Kenapa? Ya iya, karena saya ini, Bu, belajar pesantren di Jawa Timur di Pasuruan 4 tahun setengah di pondok pesantrennya Habib di tahun 2004 sampai 2008 di pondoknya Habib. Kemudian apa? Di tahun 2008 sampai 2014 atau 15 saya langsung kuliah di sana, Bu. Ibu kotanya Habib. Ibu kotanya mana? Mana itu? Mana itu, Gus? Tarim. Nah, Tarim. Saya ini belajar, guru-guru saya ada Habibnya, ada yang bukan Habib. Kemudian apalagi di kuliah ada guru saya, dosen saya yang Habib, ada yang nggak Habib juga. Nah, cuman kenapa pertanyaannya saya kok berada di barisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga saya ini berada pada barisan PWILS. Kenapa pertanyaannya? Ya karena saya itu menghargai keilmuan, Bu. Saya menghargai keilmuan, saya mengaplikasikan apa yang telah diajarkan oleh para habaib semenjak saya pesantren sampai saya kuliah di Tarim. Sehingga inilah hasilnya gitu. Inilah hasilnya. Bukankah ketika kita itu belajar, bukankah ketika bukankah ketika kita itu belajar tujuannya agar kita bisa memisahkan antara yang hak dengan yang batil? Betul nggak, Bu? Kemudian kita gunakan cek. Kemudian kita gunakan ilmu yang kita telah pelajari. Ada ilmu usul fikih, ada ilmu qawaid fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu usulil hadis, ada ulumul Quran, ada fiqhus sirah. Kemudian ada qawaid usuliyah, fikih madhab syafi'i, fikih muqaranah, madhab hambali, hanafi, maliki. Kita pelajari semua itu, Bu. Jadi dulu saat saya itu belajar di Tarim, kita ini diajari bagaimana untuk memiliki pemikiran yang kritis. Jadi gini kata guru saya, kata dosen saya yang Habib itu, nggak perlu disebutkan namanya ya. Kalian wahai mahasiswa, kamu wahai Aziz gitu, di saat kamu menerima sebuah informasi, jangan dulu percaya bahwa informasi itu benar, betul. Tapi cari dulu, kamu ini sebelum sudah kami ajarkan dasar-dasar dari ilmu pengetahuan. Kami ajari mantek, atau kamu belajar ilmu mantek, kamu belajar usul fikih, kamu belajar filsafat, kamu belajar qawaid usul fikih dan seterusnya, kamu belajar ulumul Quran, ulumul hadis, tetek bengek, banyak itu, Gus. Itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menguji apakah sebuah informasi itu dikatakan sebagai atau masuk dalam kategori informasi yang benar atau enggak. Misal kayak tadi, kita nih
tahun-tahun yang lalu kita mendapati informasi bahwasannya yang memerdekakan Indonesia itu adalah habaib. Betul. Dulu kata mereka yang memerdekakan Indonesia adalah para habaib dulu. Kemudian juga, kalau bukan karena datuk kami para habaib, kalian tidak akan kenal yang namanya Islam. Kalian akan menyembah batu, masih menyembah batu, masih menyembah pohon. Betul ada kalimat-kalimat seperti itu, Pak. Sekarang kita uji, benar nggak yang membawa Islam ke Nusantara, ke Indonesia adalah Habib? Makanya kita uji dulu. Gampang lah dari datanya, Maya. Dari data gampang, bisa dicari. Dari tradisi yang berkembang. Itu Bu, kalau hadorotan, kalau tawasulan, apakah tawasulannya itu kepada ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ataukah kepada ila hadrati Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam? Keluar ya. Biasanya kalau hadorotan itu ke siapa, Bu? Syekh Abdul Qadir atau Faqih Muqaddam? Faqih Muqaddam apa Syekh Abdul Qadir? Benar. Loh, kok bukan Habib? Kok bukan Faqih Muqaddam? Orang wonge. Waduh. Kemudian manakib. Biasanya itu kalau di sini mungkin sama ya. Kalau manakib yang biasa dibacakan di kalangan masyarakat secara umum, misalkan ada acara pernikahan dibacakan manakib. Kemudian ada acara sunatan dibacakan manakib. Kemudian ada tahlilan, apa namanya, 7 hari, metang puluh, nyatus, nyewu, menda dulu apa nyewu dulu, Bu? Menda rieng ya? Oh, menda terus nembinya nyewu. Itu biasanya kan ada ya, ada berjanjian, ada tawasulan, kemudian ada manakipan. Itu manakibnya yang dibaca manakib siapa, Bu? Manakib siapa? Bener dan leres. Nggak pernahkah mendengarkan atau membacakan manakib Faqih Muqaddam? Pernah boten? Boten. Wonge lo lage. Faqih Muqaddam bae lage. Nah, kenapa? Faqih Muqaddam mawon boten wonten. Leng piye diwaca manakib je? Bingung kula nih. Aduh. Nah, dari situ saja sudah kelihatan sebenarnya. Artinya apa? Akar tradisi yang dibawa oleh Wali Songo, kemudian kemudian tawasul, kemudian apa? Dari sisi pakaian, kemudian dari sisi apa namanya, ucapan, itu Wali Songo itu mengakulturasi atau melebur di kalangan masyarakat Nusantara. Betul, Bu? Betul. Tapi kalau grup sebelah dari tahun 1850 sampai saiki gak berubah, Bu. Putih baik klambine, bajunya itu putih terus dari ujung kaki sampai ujung rambut putih terus. Make surbannya surban putih, make jubahnya jubah putih, make udengnya udeng putih, make pecinya pun peci putih. Bahkan kalau kita ini memakai peci nasional ini, Gus, oh ini bukan Islam ini.
bukan Islami. Kenapa? Karena nggak putih. Rasulullah itu nggak pernah pakai ini, kan warnanya hitam. Terus ini pecinya peci nasional, bukan peci Arab. Memangnya semenjak kapan Bu pakaian itu kenal agama? Memang pakaian ini contoh. Ini surban ini nih. Mulai kapan serban ini masuk Islam, Bu? Laras mboten niki, Bu. Saya suka lo tanglet niki. Kapan surban itu masuk Islam? Kapan? Sehingga ketika seseorang yang memakai surban berarti dia Islam. Peci putih kayak Gus Ridho tuh, peci putih. Kalau peci putih itu Islam, peci yang hitam nggak Islam. Ini namanya kejawen, kata mereka itu. Kejawen, apalagi yang pakai belangkon tuh. Pakai belangkon. Memangnya kapan peci itu masuk Islam? Pernah tak peci itu masuk agama Islam, kemudian ketika peci itu dipakai, kemudian orang itu disebut sebagai orang Islam? Pernah mboten Pak? Mboten pernah mireng nggih? Mboten nate mireng nggih? Apakah dalam ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, wahai kalian umat-umat Islam dimanapun berada, pakailah peci putih, pakailah surban putih, pakailah jubah putih, pakailah udeng-udeng putih, pakailah tongkat supaya kalian itu dianggap sebagai orang Islam? Wonten apa mboten Bu? Wonten. Tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah menutup aurat. Jadi disesuaikan dengan masing-masing. Artinya kalau orang Nusantara pakai peci hitam, kalau orang Jawa apalagi di zaman-zaman dulu itu pakai belangkon. Kalau di Baduy di Banten itu pakai laken atau apa, ikat yang warna biru hitam itu Baduy itu. Baduy Banten, pedalaman Banten itu. Artinya masing-masing dari daerah, masing-masing dari suku memiliki tradisinya masing-masing, memiliki budayanya masing-masing, yang kemudian oleh para dai terdahulu 500 sampai 600 700 tahun yang lalu, nah itu diislamisasi oleh beliau-beliau, sehingga yang beliau-beliau tanamkan itu adalah nilai. Jadi bukan seragam, bukan seragam. Jadi ketika seseorang memakai jubah kemudian dia Islam, enggak gitu. Islam itu nilai, Islam itu akhlak, Islam itu perilaku. Islam bukan baju. Karena betapa banyaknya orang-orang yang mengatasnamakan Islam, yang mengatasnamakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara mereka sendiri itu jauh dari sunnah Rasulullah. Jadi gampang pakai sunnah itu pakai apa, surban misalkan ya. Ini mah produk India Bu. Jadi orang bilang surban yang kayak gini itu surbannya Habib katanya. Jadi yang pakai kayak gini adalah surban Habib, padahal ini produk India, ini Kashmir, Pakistan. Pakistan, di Pakistan itu ada orang yang Islam, ada orang yang Islam juga. Lalu apakah kemudian ketika memakai ini langsung otomatis Islam? Oh, enggak. Karena Rasulullah itu mengajarkan nilai, mengajarkan akhlak, mengajarkan budi. Kita ingin meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah Rasulullah, tapi ada satu kesunahan, ada satu sunnah yang sama sekali kita tinggalkan, dan kita ini lupa dengan sunnah itu. Apa itu Bu? Jujur. Para Rasul, para Nabi memiliki 4 sifat wajib. Ada sidik, amanah, tabligh, fato. Yang satu aja dari 4 ini
Sidik artinya kita jujur dengan diri sendiri, Bu. Kalau memang kita ini adalah manusia yang lemah, yang tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya, apakah kemudian kita akan membanggakan diri di hadapan orang lain? Saya ini adalah orang yang berilmu misalkan, saya ini adalah orang kaya karena kekayaan saya melimpah, mobil saya ngejejer, sawah saya luas, perusahaan saya nggak kehitung. Padahal semuanya itu adalah titipannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau seseorang itu memiliki kekayaan yang begitu melimpah, memiliki ilmu yang begitu tinggi, kira-kira kalau dia itu meninggal dunia akan dibawa mati nggak, Bu? Nggak. Ilmunya hilang, kecuali yang diwariskan kepada murid-muridnya. Hartanya itu pun juga akan diberikan kepada ahli warisnya. Orang yang meninggal ini sendirian, Bu, tinggal bagaimana amalnya. Sehingga kalau kita itu memiliki satu sifat sunnah Rasul, kejujuran saja, hebat, luar biasa, Bu. Jujur sebagai manusia yang lemah, jujur sebagai manusia yang tidak memiliki apa-apa, jujur sebagai seorang manusia yang tidak memiliki daya, jujur sebagai manusia yang tidak memiliki apapun, bahkan nafas kita, penglihatan kita, pendengaran kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mau sombong dari mana, Bu? Kita ini lahir ketika ibu kita, orang tua kita melahirkan kita. Apakah kita ini bisa bicara? Bu, coba sih saya pengen jalan-jalan, kira-kira ayo tuh, ada nggak itu? Nggak ada. Lahir ke dunia tanpa membawa sehelai pakaian pun, dalam keadaan nangis, dan itu diperhatikan oleh tetangga-tetangganya atau orang-orang yang di sekitarnya. Mati pun demikian kita, Bu, nanti mati sendirian, nggak bawa harta, cuman bawa kain kafan, kemudian modalnya amal-amal kebaikan kita yang kita lakukan saat kita hidup. Amal kebaikan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, amal kebaikan berupa sedekah yang kita berikan untuk kepentingan sosial. Kadang bagus, kadang enggak ini. Dua, amal yang soleh. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat seperti Kiai Sahal, Masya Allah, beliau ngajari santrinya mulai dari habis subuh sampai mau subuh lagi. Kemudian diajari satu persatu tanpa ada pamrih, meluangkan waktunya secara maksimal untuk santri-santrinya, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, nanti amal-amal seperti inilah yang akan memberikan kemanfaatan kepada seorang manusia saat dia ini sudah meninggal. Nah, lalu mereka-mereka nih, ini pembahasannya mutar-muter nih, saya jadi bingung sendiri nih. Kejujuran ya, kejujuran. Kalaulah mereka ini orang-orang yang mengaku sebagai anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu benar-benar jujur dalam hati. Mereka tidak memiliki data, tidak memiliki catatan nasab, catatan sejarah. DNA-nya pun juga berbeda dengan DNA Nabi. Sehingga kalau kita tanya kepada kejujuran kita masing-masing ini, atau mereka masing-masing ini, apakah mereka akan mengakui dengan kejujuran itu bahwa kami ini bukanlah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, yang tahu mereka. Karena memang jujur itu berat, Bu. Betul, Bu? Jujur itu berat. Nggak mudah. Kejujuran dalam hal apapun berat. Apalagi kejujuran dalam nasab. Apalagi sudah selama ratusan tahun diyakini sebagai cucu Nabi, tetapi kemudian di tahun-tahun ini kebongkar kepalsuannya, sehingga mulai dari Indonesia ujung barat sampai ujung timur,
Semuanya, bukan semuanya lah, mayoritas sudah mengetahui status mereka bukan cucu Nabi. Apalagi ditambah dengan khurafat-khurafat. Apa itu Bu khurafat? Tahu nggak Bu khurafat itu apa Bu? Oke, karomah dulu lah, karomah tahu Bu? Halo, karomah Bu, karomah apa itu Bu? Keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada para kekasih-kekasih Allah. Namanya juga keistimewaan. Yang namanya kekasih Allah, waliullah, itu adalah seseorang yang merasa kosong dari apapun, tidak ada, atau dia tidak mengedepankan hawa nafsunya, dan kecintaannya totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya waliullah udah nggak cinta duit Bu. Kalau ibu masih cinta duit nggak Bu? Yang banyak ya, apalagi yang banyak ya duitnya Bu ya. Semuanya Bu, kita semuanya itu seperti itu Bu. Nah kalau seorang wali, kecintaannya itu totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah seorang wali, dia ini kehilangan seluruh hartanya, hatinya sedikit pun tidak akan goyah. Lantaran apa? Menyesali hartanya hilang. Gak ada wali. Nah itu karomah, artinya kemuliaan, keistimewaan, keluar biasaan yang Allah Ta'ala berikan kepada para kekasih-kekasih Allah. Satu. Kemudian begini Bu, ada dari grup sebelah juga yang dia itu mampu untuk memadamkan api neraka. Api neraka Bu, yang Rasulullah saja itu memohon pertolongan dari api neraka. A'udzubillahi wa na'udzubillahi minan nar wa na'udzubika minan nar. Kan gitu ada doanya Rasulullah kan? Rasulullah saja memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksaan api neraka. Ini yang di grup sebelah Bu, kalau bukan karena malu, laulal haya minallah, kalau bukan karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh saya padamkan api neraka. Percaya enggak Bu? Terus ada gini lagi Bu, ada satu tokoh dari grup sebelah, ngerti meren? Waduh, ngerti meren itu apa ya? Ngerti kali? Tahu Ibu ya? Tahu ya? Waduh, pinter Ibu ini mah ya, Masya Allah. Itu kalau di musim haji Bu, kan kalau musim haji itu wukuf itu kan pada tanggal 9 ya, 9 Dzulhijjah, Arafah, hari Arafah. Nah ini ada seorang Habib yang ketika dia sholat, dia teringat, oh iya ya sekarang ini tanggal 9 Dzulhijjah. Ya Allah katanya, saya ini pingin haji ya Allah, karena saya teringat dengan orang-orang yang wukuf di Arafah. Nah tiba-tiba Bu, tiba-tiba sajadahnya itu bawa terbang Habib ini ke Mekah. Tahu Bu film Aladin? Persis itu Bu. Terus masih banyak lagi Bu. Misalkan seperti seseorang yang bisa merubah kotoran manusia menjadi emas. Jadi ada seseorang yang BAB ke kamar mandi. Kalau zaman dulu begini, di Masjid Nabawi itu, kalau zaman dulu kan belum ada kamar mandi ya. Zaman dulu ya sekitar tahun 1200-1100an gitulah, kalau memang faktanya ada ya, karena ini diceritakan dalam kitabnya Habib. Ada seorang Habib, nah dia ini bermalam di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba perutnya mules Bu,
Nah, cuman kondisi dari masjid itu semua pintu dikunci. Jadi ketika dia ini ingin buang hajat, ingin BAB, buang air besar, keluar nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya dia pergi ke pojokan belakang. Nah, kemudian bajunya itu dilepas, kemudian menaruh kotoran di sini, dibungkus Bu, dibuntel. Ini kan kotoran manusia nih. Nah, untuk menunggu subuh udah ditaruh di pojokan dulu biar nggak kelihatan sama orang. Besoknya ketika sang Habib ini ingin membuang kotorannya ya, BAB-nya yang dibungkus dengan pakaian, maka dia ambil tuh, dia ambil, kemudian ingin keluar dari Masjid Nabawi, dibuka. Loh, kok ini menjadi emas? Berarti enak Bu ya, nggak perlu jualan, nggak perlu dagang, nggak perlu ngantor, cukup aja kotorannya dibungkus, dibiarkan, nanti berubah sendiri menjadi emas. Enak nggak Bu? Cuman fakta sejarah itu membantah itu semua Bu. Kan ini adalah beberapa sekelumit kutipan-kutipan dari khurafat-khurafatnya Habib, dan saya sudah mengumpulkan dalam satu buku yang berjudul Membongkar Khurafat Habaib, yang berjumlah 455 khurafat. Jadi kisah-kisah yang kayak gitu Bu, ada 455, banyak Bu, Masya Allah, 455 khurafat. Dan ini bersumber dari mereka sendiri, bukan bersumber dari saya atau ngarang-ngarang saya, bukan Bu. Ini mah bersumber dari kitab-kitab mereka sendiri, dan kurang lebih kitab yang saya kumpulkan itu ada 50 kitab, dan total referensi yang saya gunakan itu ada 159 referensi. Dan di sana Bu, macam-macam isinya Bu. Nah, kemudian ternyata inilah yang digunakan untuk menipu masyarakat. Jadi kalau dulu diceritakan kisah-kisah yang seperti itu, percaya Bu, oh Masya Allah, ini adalah wali besar, mudah untuk memberikan rizki, dia ini makamnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ini sangat dekat dengan Rasulullah, bahkan mampu untuk memberhentikan dan menyetop matahari. Ada yang seperti itu Bu, Habibnya Bu? Ada ya? Ada. Nah, inilah yang perlu kita waspadai dan perlu kita jauhi dari doktrin-doktrin seperti ini Bu. Jadi beda antara karomah dengan khurafat. Antara khurafat dengan karomah berbeda.